Tapi itu lucu maksud gue tuh, yang budaya nyetok tuh gue paling lucu deh itu. Sampai hari itu gue masih heran. Tapi gue yang di stok tuh kadang-kadang espressonya doang gitu loh, Pak. Iya. Ya itu tuh lucu banget menurut gue tuh. Bagaimana lu akan menikmati kopi kalau espresso itu udah di stok dari waktu yang panjang banget gitu loh. Beda kalau kayak apa, Sumber Makmur itu yang di stok dia tuh es kopi susu bentuknya. Oh. Barangnya itu udah jadi gitu. As a product dia. As a product. Oh gitu. Jadi memang dia untuk es kopi susu udah jadi gitu. Oh gitu. Iya udah jadi. Tapi sudah dalam kemasan siap minum atau masih dalam gentong-gentong gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Dia gitu, dan dia memang nggak bikin di situ, Pak. Jadi dia selalu bilang, wah kalau misalnya kehabisan, bentar ya nunggu pengiriman gitu. Oh gitu. Bikin di situ. Oh. Tapi Yang di mana nih? Yang di ini. Apa tuh? Di mana Del? Deket itu? Baltos itu. Di Bandung. Oh gitu. Di Bandung. Dia as a product, jadi maksudku tuh espresso yang dia bikin fresh itu udah kecampur di situ. Iya. Bukan espresso yang berhari-hari tanpa campuran gitu, yang udah nggak fresh, itu masukin sama barang lain gitu. Ya produk itu sih memang as a produk kayak lo beli di vending atau di ini ya udah jadi kayak gitu loh. Jadi lu bener-bener yang kayak gitu doang. Tapi kan siapa yang mau protes, Pak? Kecuali lu misalnya atau gua misalnya ya kan. Karena yang terjadi pun kalau kita ngomongin ini lebih spesifik untuk yang minuman dingin ya, gitu lah, es-esan. Es kopi susu kan faktanya memang di stok. Ya es kopi susu kan sebagai produk kan. Lah emang yang 1000 cup dalam sehari itu es kopi susu yang enggak kan, espressonya juga kan yang di stok. Iya. Dari situ aja udah yakinnya. Belum lagi kita ngomongin brand yang nyebar kemudian. Apa sih? Kulo, Janji Jiwa. Ya, Kulo. Itu udah jelas loh nyetok. Belum lagi pakai Rockpresso kan? Iya, dia kan. Makanya bisa kehabisan gitu loh. Ya kalau Kulo atau Janji Jiwa tuh metode yang dia gunakan itu masuk akal karena alatnya terbatas. Yang lebih lucu kalau lu udah mesti double group. Betul. Ya, betul banget itu. Itu yang membuat dia jauh di luar ekspektasi. Masalahnya gini, Pak. Kalau di Sumber Makmur itu, Sumber Makmur. Makanya gue bertanya, Jaya, Pak. Sorry. Makanya gue bertanya tadi. Makmur Jaya, Makmur Jaya di Bandung. Dia sebagai produk dan barang itu tuh pasti habis satu hari, Pak. Iya, walaupun nggak habis, tapi gue bisa membayangkan as a produk dia akan terdegradasi itu kita ketakar. Iya. Maksudnya bersamaan gitu loh. Oke, bisa benar. Menurut gue tuh itu jauh lebih kecil degradasinya kalau. Iya, karena as a produk gitu. Jadi masalah kan kalau misalnya espresso itu, Pak, lu udah stok. Tiba-tiba hari itu lu sepi. Lu yakin nggak espresso itu dibuang malam? Ya enggak lah. Kenapa dibuang? Pertama itu kecurigaan pertama. Kecurigaan kedua adalah lu akan bikin kopi double terus. Sisa satu, misalnya lu bikin pakai spot 2, iya. Satunya disimpan, satunya untuk bikin produk gitu. Lu dikasih suspend kopi gitu. Kan memang. Ya kan apa? Ya gue berasumsi ya gitu. Gue berasumsi untuk sebuah mesin yang pakai double spot tapi kalau ditanya latte-nya pakai single shot gitu loh dengan double spot. Satunya yang mana gitu loh. Iya. Ya kali barisan yang kalibrasiin setiap itu kalau setiap hari bikin 40 shot gimana? Belum lagi ya kalau dia melakukan SOP kalibrasi. Itu kemana, Pak?
Maksud gua secara dokumentasi, Iya. itu kedai-kedai kopi bikin nggak dokumentasi waste product gitu. Betul. Barang yang kebuang segala macam itu kan belum tentu. Maksud gua. Kalau kita mau agak lebih rinci lagi, lu bikin berarti ya katakanlah itu double shot lah, kita anggap itulah bahasa umum double shot. Berarti katakan dia pakai 20 gram. Hitungannya kan. Iya. Tapi dia cuma jual latte single shot. Berarti kan dia ngekos kopi 2 untuk produk 1. Betul. Kalau yang ini kalau ini jadi waste Ya, gitu loh. tidak dimanfaatkan. Ya. Tidak dimanfaatkan. Siapa yang mau membazirkan yang ini gitu loh. Itu pasti ada sebuah jug. Nah. Dan itu adalah sebuah dilema juga buat gua, Pak. Pernah lo dapet itu? Bukan. Dilema dalam artian mana yang lebih gua bisa terima? Waste product atau stok? Yang memang dibikin untuk stok. Iya. Bener. Ya kalau misalnya itu suspend lah ya, bukan waste. Suspend produk, dia bikin latte, dapatlah sekian, let's say katakanlah berapa? Katakanlah 300 mili espresso suspend. Ketika gue pesen es kopi susu misalnya, dia akan pakai itu. Atau memang ada yang sudah nyetok tuh 2 liter espresso misalnya untuk jualan yang dingin-dingin gitu loh. Dia nyetok dari pagi. Gue tuh dilema, yang mana yang akan gue lebih Intinya kan itu salah semua. Gak bisa juga kalau kayak gitu. Jadi gini gue bilang, kalau semua produk itu dibikin liquid, itu sebenarnya semata-mata pertama konsistensi, kedua traffic. Jadi lu memperpendek waktu penyajian. Oh iya, harusnya Kayak gitu. Itu kan harus masuk ke syarat itu dulu, Pak. ya. Kayak di Starbucks tuh coklatnya liquid bentuknya. Jadi dari bubuk kita seduh dulu, nanti kita masukin ke dalam jak-jak tuh. Gula cair gitu juga udah dicampur. Itu banyak beberapa barang di Starbucks itu dibikin siap saji, Pak. Siap saji dalam alasan yang tepat. Konsistensi sama traffic. Ya. Jadi kan kita butuh yang cepet gitu. Oke. Terus kita kalau ngomongin kedai yang sepi di Starbucks itu, ada beberapa yang SOP-nya meleset. Meleset dalam artian? Jadi kita tuh kalau di Starbucks tuh punya coklat tuh dalam satu bag itu. Satu bag itu dengan gramasi itu dicampur dengan air yang situ udah ada ininya. Oke. Saran penyajian. Kalau kedai yang sepi kan nggak bisa kita masukin itu satu bungkus, biasa setengah. Oh iya. Pada akhirnya tuh karena SOP-nya harus liquid, itu tuh jadi gue bilang sih nggak konsisten kalau buat kedai-kedai yang lebih sepi kalau di Starbucks itu. Karena itu nggak terukur. Iya. Karena kalau dipakai itu pasti waste kan jatuhnya. Iya. Jadi masalah itu tadi gue bilang. Kalau Starbucks oke tuh kita ngomongin karena dia sudah memenuhi syarat itu. Pertama harus konsisten, baik dari Amerika sampai ke Indonesia. Iya. Kedua karena traffic yang tinggi. Nah sekarang masalahnya di kedai kalau lu nyetok, lu itu nggak dua itu nggak gitu lu pertanyaan. Iya. Karena kalau kita Makmur Jaya ngomongin itu trafficnya emang tinggi banget es kopi di susu dia. Dia pasti nyetok tuh 2 galon satu hari tuh habis gitu. Nggak nyampe 1 hari ya, kita ngomong 1/4 hari dia udah habis. Dia harus ada stok baru lagi. Itu terus kedua yang jadi masalah ya itu tadi gue bilang karena pengawasan yang tidak ini nih barang ini pengawasannya nggak jelas pasti. Itu gue bilang lo udah nyetok espresso dari siang masih ada sisa. Udah besok kira-kira ini nggak, karena
Kalau gue bisa bilang beberapa kedai juga nggak menjalani day dot gitu loh. Day dot itu dalam artian menempelkan bahwa ini dibikin kapan dan harus mati kapan gitu loh. Save life lah gitu. Oh iya. Produk yang sudah diseduh kayak gitu. Misalnya Iya. teh gitu kan. Teh itu iya, kan benar. pada dasarnya cuma 1 hari ya. 1 hari di dalam di suhu ruangan. Curangnya. Kalau di frozen itu dia tidak akan berjamur. Jadi gue kasih tahu ya, teh itu kalau dalam 1 hari di dalam ruangan yang temperatur room itu, dia di hari itu nggak akan keluar jamur pak, tapi besoknya, kalau diemin paginya itu dia akan keluar putih-putih tuh, nah, itu jamur deh. Makanya safe life dari teh itu biasanya cuma 1 hari gitu. Lu seduh per 2 liter, dedotnya akan lu bikin 1 hari. Oke. Jadi malam tuh harus lu buang. Ya. Bukan besok pagi ya. Malam tuh udah dibuang, besok pagi tuh seduhan baru jadi. Ya. Artinya lu nyetok selalu untuk 1 hari. Iya, untuk 1 hari. Dimana ketika lu closing lu buang lah. Ya, Habis atau tidak habis. Iya. Nah, ini salah satu yang gua kasih tahu buat para ini ya, customer nih. Di kedai yang cukup kompleks kayak gitu, itu tuh cost makanya wis itu cost ya. Kalau teh mungkin susul lah ya berapa perak. Ya. Kalau untuk produk-produk yang lain itu lumayan mengganggu costing juga. Jadi ini salah satu yang bikin ketika lo kedai lo tuh kenapa lo minum walaupun cuma teh tapi mahal harganya. Karena dia mungkin menjalani prosedur itu tadi. Nah, sekarang kan rata-rata kedai nggak akan melakukan hal itu pak, atau belum tahu gitu proses itu. Atau tahu tapi ya takut rugi gitu. Sekarang espresso itu kalau udah dibuat dengan pengawasan yang tidak tidak ketat, kita nggak tahu tuh. Ini jangan-jangan Chatnya es kopi kayaknya espressonya minggu lalu nih gitu. Bisa jadi kan, karena di kulkas itu tidak akan menemukan itu berjamur enggak. Ya, jelas Tapi kan akan ada penambahan liquid di dalam espresso itu karena lu masuk dalam kulkas. Betul. Karena ada embun yang masuk Iya. segala macam. Belum lagi kalau kulkasnya ya walaupun tertutup sih ya. Iya. Gitu. Cuman kan tetap banyak yang tersimpan di situ gitu. Ya terkontaminasi lah sama barang yang ada di dalam chiller itu lah ya. Ini yang lucu-lucu gitu nih. Tapi itu makanya gue tuh masih pertama sederas apa gitu. Kedua, nggak bisa apa lo menghadapi customer sebanyak itu sehingga pertanyaannya lo mau nyetop gitu. Karena gue tuh pernah ngitung dulu, Mbak. Gue kan cuma jual minuman ya. Produk gue tuh kan cuma jual minuman dari dulu. Makanan itu kan nggak banyak stoknya, kadang udah habis duluan tuh. 1 hari dulu, waktu gue lagi masih jaya-jayanya dulu, dengan drop price itu Pak, 100 produk Pak, katakanlah 80%-nya itu kopi, 20%-nya non kopi lah, teh dan segala macam. Nah, kira-kira ada 80 gelas dalam 1 malam yang gue kerjain tanpa stop gitu. 80 gelas gue tuh bikin latte, es kopi susu, americano, cappuccino, segala macam yang melibatkan espresso itu mungkin kalau gue bilang 80%, artinya 80 gelas gitu. Dari 100 gelas setiap hari. Itu tuh gue kerjain setiap hari itu selalu sama. Gue gak pernah nyetop gitu. Gue pakai espresso gitu. Jadi kan ada skill yang dilewatkan sama mereka-mereka yang mungkin punya mesin double group tapi kok nggak bisa gitu. Gue kasih tahu bahwa memang pindah dari espresso ke mesin itu, ya persentasinya memang nggak akan menambah kecepatan lu jadi 80% emang enggak. Tapi espresso bisa menyedang. Kenapa lu pakai mesin nggak bisa gitu? Iya. Enggak sih, harusnya bisa lah, harusnya bisa. Karena pakai espresso pun seharusnya nggak lama gitu. Ya gue membuktikan itu. Iya. Pakai espresso harusnya nggak lama, apalagi kalau sudah sedia air panas. Iya. Tinggal dididihin lah kalau memang butuhnya segitu gitu loh.
Pokoknya gue tuh dulu track gue tuh pernah gue 200 lebih tuh. Dalam satu hari gue jualan pakai Ropresso gitu. 200 produk yang kalau gue itu mungkin 80%-an lah. Itu isinya kopi doang. Sisanya tuh non kopi. Dan itu kekejar aja gitu. Sampai hari ini tuh komplain kalau di Google, Kopi Bag tuh nggak pernah, wah penyajiannya lambat. Nggak ada, Pak. Ya memang gue bikin bar memang lebih proper daripada yang lain. Yang tanpa disadari setelah gue jalan-jalan, iya yang ternyata mereka ngeliatin gue. Ini yang lucu nih, kalau makanya gue sampai hari ini. Makanya begitu lu cerita di tempat yang gitu, sebenarnya nyetok, lu masa sih? Ini 2023 loh gue. Dan dia tuh bukan kedai baru gue bilang gitu. Baru sih ya. Ya baru sih. Baru reopening ya. Masuk baru relokasi lah. Masih oke lah, itu kedua. Iya. Cuman ya, itu sebenarnya mengandung banyak hal ya. Itu nggak cuma soal produk, itu menyangkut ke banyak hal kayak tadi bilang itu masalah nyetok, masalah waste, masalah apa ya? Life apa tadi usia produk itu sendiri dan ya kan emang udah terukur gitu. Oke lah kalau teh kelihatan jamurannya, kalau kopi gimana gitu kan? Atau sama juga spesifik espresso seperti seperti apa? Karena gue sendiri pernah melakukan itu, Pak. Maksudnya gue nyetok nih, bukan nyetok, gue bikin untuk produk banyak, tapi ternyata ada sisa nih. Dapatlah sebotol gini gitu kan. Lu jual hampers tuh? Kagak. Itu udah kejual. Ini sisa. Ada sisa, oke. Gue pakai tuh dan nggak tiap hari gue pakai. Gue kan bertaruh juga ya dalam tanda kutip. Iya. Apakah ini berubah secara rasa atau berubah menjadi membahayakan? Kita nggak tahu tuh. Iya, betul. Ya ada dua pertanyaan itu. Ya. Nah, kalau memang secara pertama, lu pakai beans apa? Blend kah atau robusta atau full Arab? Berubahnya akan kemana? Kan kita nggak tahu. Iya, betul. Siapa yang bisa memastikan? Oh, akan seperti ini. Ketika gue coba, oh kayaknya menjadi lebih asam. Kenapa? Apa karena memang karakteristik beans-nya? Atau ya karena memang udah jelek aja gitu loh kualitas dan ya itu karena gue pakai sendiri ya, gue tanggung resiko sendiri lah ya. Yeah. Cuma ketika itu menjadi sebuah produk yang dijual, yang dibeli sama orang, orang membayar, ya kan itu ya itu tadi gitu loh. Iya, benar. Menjadi sebuah tanda-tandanya yang harusnya bisa dijawab. Karena itu bukan 1-2. Kalau gue datang ke sebuah tempat pesan, di mana gue bisa tahu itu mesin nggak bekerja ketika produk gue keluar, gue tuh selalu bertanyaan. Atau misalnya ke sebuah tempat kedai, gue pesan, kalau menu panas nggak ada. Kalau menu panas, oh iya, gue baru terjadi tadi pagi tuh. Terus misalnya gue pesan cafe latte panas, nggak ada. Kalau yang dingin ada, kan gue bingung. Kan sama-sama pakai es. Kenapa? Gue bilang, oh iya mesinnya lagi rusak misalnya. Oke. Atau lagi mati lampu lah misalnya gitu ya kan. Atau apalah. Lah, kok bisa? Misalnya dia bilang, oh kita lagi nggak bisa jual kopi, mesinnya lagi rusak. Gue bisa terima. Iya. Dia cuma jual teh doang, coklat doang gitu. Nah ini kok bisa? Dia cuma jual menu dingin doang. Berarti espressonya udah ada. Betul. Nah, betul. Kalau kenapa espressonya bisa udah ada, berarti kan itu dalam tanda kutip SOP. Iya, pertama itu. Bukan suspend. Iya. Gue menjadi meyakini bahwa itu bukan suspend produk. Betul. Bukan produk sampingan ya, lu bikin 2 terus pakai 1. Enggak, itu memang SOP. Lu harus untuk jualan menu yang dingin, lu pakai espresso stok.
Apalagi lu datangnya pagi-pagi. Ya sebelum ya katakanlah Baru buka. jam makan siang lah kita bilang lah ya kan. Mesinnya rusak. Tapi ada espresso yang sudah di stok. Nah, espresso yang Kapan, sudah Bos? ada. Nah, apakah tiap pagi? Oke, SOP pertama, kalibrasi SOP kedua, bikin espresso stop. Apakah gitu aturan mainnya gitu SOP-nya? Ya mungkin iya gitu loh. Cuman itu tadi pertanyaannya. Iya, yang lebih lucu itu tuh kalau udah pagi-pagi dia nggak bisa, mesinnya udah rusak dari pagi, tapi dia ngomong kalau dingin bisa. Ya itu kan Lu dia pakai bertanya. kopi kapan? Nah iya gitu loh. Gue masih positive thinking. Oh dia nyetok udah bikin di pagi karena bagian SOP-nya. Itu masih positif loh gue mikirnya. Iya, betul. Sempat bu dia rusak dari pagi tapi espresso-nya sudah ada. Berarti kan dari tadi malam. Betul. Kali dari malam. Dari kemarin pagi. Kalau dong. misalnya dia nyetok, sore habis, apa malam nggak jualan lagi? Iya. Padahal lu nganggur dah, stok aja tuh. Stok Gitu aja kan, dulu, ada ntar besok stok buat ya. besok. Ya, karena kalau misalnya kayak Kulu atau Janji Jiwa, mereka jelas, mereka cuma bikin 1 kali sehari Iya. nyetoknya, gitu loh. Jadi kalau lu datang katakanlah jam 8 malam dan mereka bilang udah habis, berarti memang sudah habis. Iya. Dia nggak nge-wish barang itu panjang ya. Dan mereka nggak bikin lagi di jam 6 untuk sampai tutup enggak. Iya, Mereka iya, mending iya. nggak jualan gitu Iya, loh. iya, betul. Karena Betul, mereka betul. akan nyetok. Mereka memang nyetok tapi dengan perhitungan itu. Iya. Kita nyetok Oh, ternyata habis, nyetok Mereka habis. lebih bermartabat ya. Aduh, gila. Industri, Pak, Iya, industri. industri. Tapi nih banget, salut ya. Dia jauh lebih bermartabat daripada kedai-kedai yang itu, Pak. Mungkin memang kita harus ini kali, Pak. Nah, Harus artinya kalau misalnya konsepnya coffee to go tuh gue tidak problem. Artinya pertama gue kaget kok cepet. ya, Tapi oh karena konsepnya coffee to go jadi mereka ya. stop. Oke, dan ya konsepnya coffee to go gitu. Kalau lu punya tempat yang besar, besar dine-in gitu. proper banget lo untuk berlama-lama. Nah itu gitu loh. Lagi-lagi masalah konsep kita penyesuaian aja nih. Iya, Kita iya. ya propernya aja gitu loh. Lo- Ya gua tidak akan mengkomplain itu. Oh kenapa bikin kayak itu? Ya iya. Lu pesan, lu bayar, lu langsung dapat produknya, selesai masalah ya kan. Karena Oke. ya kita juga nggak akan kayak kalau di Tugu kita nggak banyak komplain nih kalau misalnya wah susu banget atau Iya. ya kan Iya. ya drive thru lebih cepat. Iya. Ya, kita kan juga pasti cuma butuh kafein bukan butuh kenikmatan yang Betul. hakiki Makanya kita ke coffee to go. Kalau lu pengen datang nyantai, kok dapat produk yang seperti itu tuh kan? Iya. Itu. Lu Ini kita ngomongin produk jadi ya, kita nggak ngomongin asal beansnya segala macam itu mah udah lewat gitu pembahasan soal beans itu. Kualitas bahan apa itu nanti dulu lah itu. Udah sering Iya, dibicarakan. ngomongin satu produk dulu. Kita nggak usah ngomongin grade specialty apalah itu. Mau gesa aja lo kalau lu stok kagak. Iya kali gitu. Aduh, penutupan ini tapi Pak. Udah, Wih, lu gila. ngomongin itu tuh, lu ngomongin geisha itu gua bingung juga gua antara percaya atau nggak percaya gua. Soal apa? Itu geisha beneran apa enggak? Oh. Maksud gua banyak banget geisha itu sekarang dijual dan banyak banget harganya tuh. Wah, sekarang terjangkau. Kalau gue jujur mengalami trust issue soal geisha sekarang. Akhirnya makin kesini makin susah. Walaupun mungkin mereka punya pembelaan dalam artian sekarang pasar lebih terbuka, akses lebih gampang, ya kan. Sumbernya lebih banyak gitu loh. Ya. Ya kalau dulu ya gue akui dulu mau cari kopi impor aja susah. Ya. Hanya toko tertentu atau orang tertentu yang jual yang bisa bawa. Aha. Sekarang mah banyak gitu Iya, loh. banyak banget ya. Banyak banget gitu kan. Itu pembenaran yang oke bisa gue terima, tapi kalau ngomongin ngopinya sendiri entahlah ya, atau karena memang sudah sangat massal jadi kayak rasanya
ya Geisha tuh udah kayak ya udah Geisha aja lah udah gitu. Udah sama kayak Iya, gayung. ya kayak kalau gitu. kalau misalnya nih, dulu kita ngomong dulu misalnya katakanlah V60 kopi lokal katakanlah nih 18.000 misalnya dulu Ya, ya kan. ya. Kemudian yang 60 impor. impor 25. Lalu Geisha 75 misalnya gitu ya kan. Nggak tahu apakah memang seperti apa, tapi buat persepsi lidah gue pribadi mengatakan ada yang layak untuk mendapatkan gap sejauh itu. Itu loh. Tapi kemudian kopi lokal udah makin jauh lebih banyak. Kopi impor, Ethiopia, Kenya segala macem jauh lebih banyak banjir. Rasa segala macem makin rapat tuh. Iya, ya. Varian rasanya. Lalu ada Geisha yang jauh lebih banyak juga kan, menyebar banyak. Ini kan makin rapat rasanya gitu. Iya. Jadi, oke dulu sempat ada isu Sunda Geisha yang katanya ternyata apalah itu ya kan. Tapi gue juga nggak bisa terlepas dari seperti apa di belakangnya, ya untuk ngomongin rasa nggak bisa dikasih gap harga yang jauh juga untuk bilang Geisha tuh yang jauh banget di atas Bisa jatuhnya, menjadi ada Bang. tier 1 gitu kan. Iya, Kedua, gitu. ya. Ya kalau apalagi dengan semakin dalam tanda kutip dilegalkannya infused kopi, Ya, isu gua terhadap Geisha itu makin. terus kedua, kalau lu memang mencari rasa dan infused coffee itu lebih murah, ngapain lo beli Geisha kan? Betul. Oke, inilah bicara kopi. Selamat mendengarkan. Nah, selamat mendengarkan dan datang kembali. Jangan lupa subscribe kita. Tinggal diklik subscribe. Tik. Ya, itu gratis. Gratis gak gratis sih. Masih beli kuota juga. Terus hidupkan lonceng supaya update terus pembicaraan kita semua. Saya Rigi Uco. Saya Fajar. Salam kopi Geisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.